Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, mungkin bisa dijawab tadi pertanyaan dari Bung Haris. Ada nggak sih detail yang disampaikan oleh pemerintah kepada pihak hotel mengenai harga untuk fasilitas hotel mulai dari bintang 2 sampai di atas bintang 5 untuk luxury? Itu nilainya berapa? Pagunya berapa? Ya, itu angkanya detail dan juga sudah beredar, disampaikan secara terbuka dalam banyak kesempatan oleh PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang bekerja sama dengan Satgas untuk menyiapkan tempat-tempat karantina dengan standar kesehatan dan pengawasan yang ketat. Jadi kira-kira di https quarantinehoteljakarta.com itu seperti layaknya aplikasi biasa saja. Kita cari hotelnya, cari tempatnya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, nanti akan semudah kita membuka Traveloka, kita mau ambil hotelnya apa, kamarnya seperti apa. Nah, kalau mau melihat rinciannya seperti yang saya share tadi, jadi rinciannya misalnya hotel bintang 2 itu 6,7 itu komponennya apa sih gitu ya. Komponen utamanya adalah kamar 2,7 juta, kemudian makan 3 kali sehari, Mbak Anggi, 2.250.000, kemudian ada laundry juga 450, kemudian airport transfer, karena kita memerlukan kendaraan khusus yang juga steril juga ya, dipakai untuk menuju hotel, kemudian juga fasilitas PCR ya, PCR 2 kali waktu masuk maupun waktu mau keluar karantina. Saya rasa ini cukup mudah diakses. Jadi kalau yang bilang 19 juta itu berarti dia tidak tahu bahwa ada aplikasi The Hot namanya yang kemudian bisa digunakan kapan saja. Jadi ketika kita mendapatkan sudah bisa order, dapat konfirmasi lewat email, itu yang kemudian kita gunakan tanpa perlu mendengar penawaran-penawaran yang mungkin tidak masuk akal ya di luar. Begitu keluar dari terminal atau kemudian bahkan masuk di dalam terminal itu memang harus dicek apa yang terjadi di sana. Tetapi sejauh yang saya ke sana 2 hari yang lalu, situasinya memang tidak seperti yang digambarkan hari Sabtu ya. Artinya memang pemerintah juga terbuka untuk melakukan improvement, menyiapkan tempat yang lebih representatif, transportasi yang lebih siap. Itu sudah dilakukan. Dan tadi dijelaskan Mas Abraham bahwa tanggal 17 itu ketika di lockdown atau diisolasi Wisma Atlet memang situasinya agak sedikit crowded di sana. Saya menyaksikan benar bagaimana 2.000 orang harus dites massal, petugas kesehatan maupun pasien di Wisma Atlet. Kemudian juga di Wisma Tower 4 dan 5 juga harus dilakukan pemeriksaan. Jadi memang situasinya memang tidak mudah, kalaupun harus dikritik, ya memang harus dikritik, pemerintah terbiasa dan terbiasa juga untuk memperbaiki diri. Yang penting kan itu kan dialektikanya. Saya tidak sedang defensif, ya, rasanya diterima begitu Mas Heri ya. Kritik dan masukannya diterima begitu ya. Oke. Nah, Bung Haris, ini kalau dijelaskan oleh Mas Heri tadi ini sangat clear sekali ya, harusnya tidak ada lagi angka-angka. Nah itu dia, saya nanya TV One bikin acara baru kan ditunjukin. Tapi begini, Bung Heri, yang saya mau Bang, itu sudah ditunjukkan dari Iya. Enggak, saya paham. Anda udah bilang tadi itu kan. Nah sekarang begini, ada saya mau masuk ke pendetailan supaya tuntas kita ngupas bawangnya. Satu, bagaimana misalnya ketegasan memaksakan pemberlakuan peduli lindungi itu juga bisa diterapkan di mana nih, di bandara misalnya. Informasi itu nongol muncul. Kan foto Jokowi gimmick Jokowi naik sepeda kan di setiap bandara ada tuh ya. Ya kan? Betul nggak? Pasti pernah foto boncengan sama Jokowi kan? Konteksnya gimana? Maksud saya bisa nggak informasi ini sebegitu menohok di bandara supaya orang-orang punya opsi yang jelas. Jadi disosialisasikan secara masif banget ya. Ditaruhlah di samping fotonya Pak Jokowi naik sepeda itu. Yang kedua, Bung Heri, ya kan, menurut saya kita punya pengalaman bagaimana memberantas calo TKI dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi saya keberatan kalau tadi Pak Abraham bilang, Mas Boyamin kalau ada buktinya loh, ada buktinya orang dari luar negeri naik pesawat 12 jam pantatnya tepos,
capek, badannya pegel, disuruh berantas calo, ngumpulin bukti kan susah. Nah, pernah kok, itu yang waktu itu pariwisata terus ditangkap setelah saya memberikan masukan, ada orang yang keluar-keluar bayar 5 juta masuk ke ATM itu. Jadi ya, tapi kasuistis kan. Ya. Nah, tapi ini kan potensinya besar. Nah, bagaimana potensi itu diganti dengan potensi pencegahan. Jadi diisi dengan pencegahan untuk mengkampanyekan di bandara itu, daripada tadi saya kan baca laporan teman-teman lapor COVID tuh misalnya ditemukan misalnya tentara atau petugas yang membantu itu, membantu Satgas harus teriak-teriak ini segala macam. Energi itu dipakai juga untuk mempressure minggir keluar para calo, ini waktunya terbatas. Mungkin terakhir ini, selesai. Mas Abraham, mungkin ada nggak sih pengawasan seperti apa nih? Akan dilakukan nggak sidak-sidak ke pihak hotel yang selaku penyedia fasilitas karantina agar nggak terjadi nih angka-angka fantastis selama karantina? Nanti kita cek itu. Kalau apabila ada temuan-temuan bahkan sudah membayar lebih dari sesuai ketentuan akan kita cek. Dan juga untuk terkait dengan potensi-potensi pungli itu juga sudah ditugaskan PIC dari kepolisian untuk menelusuri potensi-potensi tersebut. Nah, kita masih menunggu nih kira-kira rekomendasi untuk pencegahannya seperti apa, itu kita masih menunggu. Saya kira perlu saya sampaikan, saya harus turun pangkat jadi detektif pungli 40 juta itu, mendalami bagaimana kasus Rasel V-nya itu ternyata bukan dia baru yang tidak ikut karantina, karena dia tidak ikut karantina karena tahu ada temennya, ini Intan. Iya, ternyata dia menurut penjelasannya si Rahel ini bahwa ada temennya yang tidak ikut karantina. Terus menghubungi siapa? Ternyata menghubungi protokol DPR. Protokol DPR ini cuma polisi nabrak ini dibantu oknum tentara aja lolos semua dengan alasan ini hotel awalnya, terus sampai Wisma Atlet. Terus kemudian ternyata bayar 40 juta belakangan dan kemudian saya lapor saber pungli, akhirnya disambut Pak Mahfud pada waktu pidato rame. Mudah-mudahan minggu depan mulai diperiksa-periksa ini. Poinnya ini pengawasannya harus luar biasa Mas Abraham dan Mas Heri ya, sehingga tidak jadi lagi oknum-oknum yang berkeliaran dengan pungli apapun itu bentuknya. Baik, saya yakin banyak sekali yang ingin didiskusikan, tapi sayang waktunya sudah habis Bapak-Bapak. Tapi gini, saya judicial review peraturan ini, saya minta dibatalkan untuk kasta eselon 1. Baik. Saya daftarkan tadi di Mahkamah Agung melalui pengadilan Solo. Mas Heri, nanti masukan juga pemerintah yang nonton mungkin masukan malam hari ini. Cukup komentarnya karena saya harus tutup. Makasih Mas Abraham, terima kasih Bung Haris, terima kasih Mas Boyamin, Mas Heri sudah bergabung secara virtual, terima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi lebih baik lagi ke depannya dalam penanganan COVID apapun bentuknya. Terima kasih, saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa pekan depan.